Di video ini ya kita akan mencoba meninjau sifat daripada ketidaksamaan ya. Apakah jika mutlak M lebih kecil dari N, di mana M-nya bilangan real, N-nya juga bilangan real, maka kita bisa lakukan misalkan ini di kuadrat lebih kecil daripada N kuadrat. Nah, jawabannya adalah ya dan tidak. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ ya, kita coba lihat dulu ya, apa sih sebenarnya makna kuadrat. Makna kuadrat itu adalah misalkan 5 kuadrat itu 5 kali 5 ya. Jadi, ketika ada suatu bilangan 4 sama dengan 4 misalkan, saya kalikan 4 di kiri, saya kalikan 4 di kanan, maka itu menjadi 4 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Tentu saja pangkat itu, operasi pangkat ya, itu ada beberapa makna yang bisa diperluas, misalkan nanti dalam dot vektor, itu misalkan dot produk dari vektor yang sama gitu ya, itu menjadi panjang vektor tersebut kuadrat misalnya begitu ya, dan hal yang lain. Tapi intinya kalau di dalam bilangan real itu kita mengalihkan dengan bilangan yang sama. Oke. Nah, kita harus berhati-hati ya. Maksud saya yes and no ini kita perlu tahu konteksnya. Karena misalnya begini. Ketika ada soal ya, misalnya X tambah 1 dibagi X kurang 2 lebih besar sama dengan 0. Ini soal ketidaksamaan, teman-teman sudah tahu itu. Lalu kemudian saya kalikan di sebelah kiri X min 2 kuadrat ya. Seperti ini. Lalu saya kalikan di kanannya dengan X min 2 kuadrat juga. Maka, karena saya kalikan bilangan positif ya, maka tanda ketidaksamaan tidak berubah. Saya dapatkan ini, lalu saya bisa cari solusinya. Tapi perhatikan bahwa ini biasanya kita kan langsung notice ya bahwa oh ternyata ini X-nya tidak boleh 2 nih dari soal di awal. Jangan kita gunakan bentuk yang ini, tapi kita harus perhatikan soal yang di awal. Maka solusi ini kita lakukan irisan dengan syarat bahwa X tidak boleh sama dengan 2. Nah, poin saya di sini, seringkali kita itu mengerjakan soal ya, kita itu lupa dengan ini. Padahal waktu kita mengalihkan dengan X min 2 kuadrat pun, kita sudah asumsikan X-nya nggak boleh 2 sebenarnya. Karena begini, kalau X min 2 kuadrat dikali ini dibagi dengan X min 2, ini kan kayak dicoret ya, bukan dicoret sebenarnya, lebih tepat habis dibagi. Makanya jadi tinggal X min 2. Nah itu bisa dicoret atau bisa habis dibagi lebih tepatnya, itu ketika apa? Bukan 0, mana bisa 0 bagi 0 itu lalu habis dibagi. Maka dengan melakukan perkalian dengan kuadrat ini, saya sudah asumsikan ya tanpa tertulis ya, atau mungkin kita tidak sadar ya bahwa sebenarnya X itu sudah tidak boleh 2. Oke, nah ini juga sama nih. Begitu kita kuadratkan gitu ya, seringkali kita lihat kok bisa benar, tapi juga kadang salah. Nah kadang-kadang kita kurang sadar ada apa yang terjadi di balik statement matematik ini. Oke, sekarang kita akan lihat ya. Sebenarnya sifat ini bisa kita turunkan secara ketat itu ya dari bentuk ketidaksamaan ini. Pertama-tama, mutlak M lebih kecil dari N. Nah, saya kalikan di sebelah kiri dengan mutlak M, saya kalikan dengan mutlak M. Maka sebelah kiri menjadi mutlak M kuadrat, sebelah kanannya menjadi mutlak M dikali N. Karena mutlak ini yang saya kalikan positif, maka ketidaksamaannya tidak berubah. Nah, perhatikan mutlak M di kuadrat itu sama saja M kuadrat ya. Saya juga sudah pernah bahas ini, oke. Dan sekarang, tapi saya juga bisa lakukan bukan dengan perkalian dengan mutlak M, tapi saya kalikan dengan N-nya ya. Jadi sebelah kiri saya kalikan dengan N, sebelah kanan saya kalikan dengan N ini. Maka bentuknya menjadi seperti ini. Perhatikan karena N-nya lebih besar dari 0, saya kalikan, maka tidak berubah ketidaksamaannya. Dari sini kita simpulkan bahwa ya, saya bisa dapatkan M kuadrat lebih kecil dari N kuadrat. Karena ya, M kuadrat lebih kecil dari ini. Dan N kuadrat lebih besar dari ini. Kesimpulannya ya berarti M kuadrat lebih kecil dari N kuadrat. Oke. Nah, tapi ada case yang kedua. Kita boleh ulang lagi. Yang pertama-tama, kasusnya adalah sama. Ini ya, sama seperti ini. Tetapi sekarang yang bagian kanannya, ini N-nya negatif. Ketika N-nya negatif, saya kalikan di sebelah kiri, kalikan sebelah kanan, kita dapat bentuknya seperti ini nih. Beda dengan ini. Kalau bentuk yang ini, M kuadrat lebih kecil daripada mutlak M kali N, mutlak M kali N lebih kecil dari N kuadrat. Ini kan dari garis bilangannya pun kelihatan ya bahwa sudah pasti ini lebih kecil daripada yang paling kanan ini. Tapi perhatikan ini. Mutlak M kali N lebih besar dari M kuadrat. Mutlak M kali N lebih besar dari N kuadrat. Nah, apa hubungan M kuadrat dengan N kuadrat? Mana yang lebih besar? Gak bisa dipastikan kan? Gak bisa ditentukan. Maka dengan demikian ya,
ini kita tidak tahu ya, kita belum bisa mencari kesimpulan lebih lanjut. Bisa saja M kuadrat lebih kecil dari N kuadrat, bisa juga M kuadrat lebih besar dari N kuadrat. Maka ini hanya berlaku kalau kasusnya yang di tengah ini. Jadi ketika mutlak M lebih kecil dari N, bisa jadi M kuadrat lebih kecil dari N kuadrat ini, hanya berlaku kalau sebelah kanan ini positif. Kalau negatif tidak berlaku. Oke, saya sudah ada beberapa contoh soal. Lihat, teman-teman boleh lihat dari pembahasan soal-soal yang saya lakukan. Oke, sampai di sini. Salam semangat!